Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya. Sebelum lanjut terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Paranakim Binatus Starto dengan NIM C2255201067. Saya dari kelompok 8 dan judul saya penerapan metode TOPSIS untuk pemilihan alternatif investasi saham terbaik. Di sini latar belakangnya, investasi di pasar saham merupakan salah satu bentuk investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, namun juga disertai risiko yang besar. Banyaknya pilihan saham di pasar modul yang menyebabkan investor, khususnya investor pemula, mengalami kesulitan dalam menentukan saham mana yang layak dipilih untuk investasi. Keputusan pemilihan saham idealnya harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kinerja keuangan perusahaan, rasio keuangan, tren harga saham, dan risiko pasar. Untuk membantu proses pengambilan keputusan tersebut, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS yang mampu melakukan penilaian terhadap alternatif saham berdasarkan kriteria-kriteria yang relevan. Salah satu metode yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan multi kriteria adalah metode TOPSIS atau teknik for order preferensi by kemiripan dengan solusi ideal. Metode TOPSIS bekerja dengan cara memilih alternatif yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Dalam konteks pemilihan investasi saham, metode ini dapat digunakan untuk memberikan perangkat terhadap sejumlah saham berdasarkan indikator-indikator kunci yang telah ditentukan, sehingga membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih objektif dan terukur. Dengan demikian, penerapan metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan pemilihan saham diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien bagi investor untuk menentukan alternatif investasi terbaik sesuai dengan profil dan tujuan investasi mereka. Batasan masalahnya, agar lingkup proyek ruang tetap fokus dan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka proyek ini dibatasi pada beberapa aspek sebagai berikut. Yang nomor 1, data saham yang dijelaskan terbatas pada saham-saham yang terdaftar di indeks tertentu, misalnya IDX 30 atau LQ45. Agar data lebih terfokus dan representatif. 2. Kriteria penilaian saham dibatasi pada beberapa indikator keuangan dan teknikal tertentu seperti rasio harga terhadap pendapatan atau PER. Selanjutnya pengembalian atas ekuitas atau ROE. Selanjutnya hasil dividen. Selanjutnya rasio hutang terhadap ekuitas atau DER. Selanjutnya tren harga 6 bulan terakhir atau kriteria dapat disesuaikan dengan studi pustaka dan konsultasi dosen pembimbing. Yang ketiga, periode data yang digunakan terbatas pada rentang waktu tertentu, misalnya data kuartalan atau tahunan dari 1 sampai 2 tahun terakhir. Yang keempat, metode pengambilan keputusan hanya menggunakan metode TOPSIS tanpa kombinasi dengan metode lain seperti AHP, SAW, atau FUSI. Yang kelima, output dari sistem hanya berupa peringkat saham terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, tanpa melakukan prediksi harga saham di masa depan. Yang keenam, sistem dibuat dalam bentuk prototipe berbasis desktop atau web, sederhana, skala komersial, bukan aplikasi komersial skala penuh.
Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur dan fungsi utama sistem utama yang harus tersedia agar sistem agar sistem dapat berjalan sesuai tujuan. Yang pertama, manajemen pengguna atau opsional. Sistem dapat menyediakan login untuk admin atau pengguna dan fitur logout dan autentikasi dasar atau jika ada lebih dari satu peran pengguna. Yang kedua, manajemen data saham. Pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data saham. Selanjutnya, informasi yang mencakup kode saham, nama perusahaan, sektor, nilai-nilai indikator atau PER, ROE, DER, dividen yield, tren harga. Yang ketiga, manajemen kriteria dan bobot. Pengguna dapat mengatur dan mengubah bobot masing-masing kriteria. Selanjutnya, sistem menyediakan validasi agar total bobot sama dengan 100% atau 1. Yang keempat, perhitungan metode Topsys. Sistem secara otomatis melakukan perhitungan Topsys mencakup yang pertama, normalisasi matriks. Yang kedua, pembobotan matriks. Yang ketiga, menentukan solusi ideal positif dan negatif. Yang keempat, menghitung jarak dari solusi ideal. Yang kelima, hasilnya skor preferensi atau CI plus. Dan yang terakhir, menempelkan peringkat alternatif saham. Selanjutnya yang kelima, tampilan hasil keputusan. Menampilkan hasil akhir perhitungan Topsys berupa yang pertama tabel peringkat saham, yang kedua grafik atau peringkat visual, dan yang ketiga alternatif saham terbaik. Selanjutnya yang keenam, ekspor data. Pengguna dapat mengekspor laporan hasil rekomendasi ke format PDF atau Excel. Selanjutnya yang ketujuh, atur ulang data. Sistem menyediakan tombol reset untuk menghapus semua data dan memulai ulang perhitungan. Di sini kebutuhan non-fungsional atau persyaratan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional yang menggambarkan kualitas sistem dan aspek pendukung lainnya. Yang pertama, kegunaan atau kemudahan penggunaan. Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Selanjutnya, antarmuka sederhana dengan petunjuk dan label yang jelas. Yang kedua, kinerja. Sistem dapat memproses perhitungan Topsys secara efisien, bahkan untuk lebih dari 30 data saham. Yang ketiga, keandalan. Sistem memberikan hasil yang konsisten dan akurat berdasarkan rumus Topsys. Yang keempat, portabilitas. Sistem dapat dijalankan di berbagai perangkat dan browser atau jika berbasis web. Yang kedua, jika berbasis desktop dapat berjalan di Windows minimal. Selanjutnya yang kelima, pemeliharaan. Kode sistem didokumentasikan dan ditulis modular agar mudah dikembangkan. Selanjutnya yang keenam, skalabilitas. Sistem dapat dikembangkan di masa depan, misalnya dengan menambahkan metode lain atau SAW atau AHP atau prediksi saham. Selanjutnya yang ketujuh, keamanan atau opsional. Jika sistem menyimpan data pengguna, harus ada fitur login, hak akses, dan perlindungan data. Selanjutnya di sini ada jadwal rencana tahapan bulan yang pertama. Tahapan kegiatan yaitu yang pertama pengajuan pengesahan judul, yang kedua penyusunan proposal TA, dan yang terakhir studi literatur awal. Keterangannya fokus ke teori Topsys dan dasar investasi saham. Bulan kedua, tahapan kegiatannya yang pertama seminar proposal, yang kedua revisi proposal, dan yang terakhir pengumpulan data alternatif saham dan kriteria. Keterangannya ambil data saham dari IDX, Yahoo Finance, atau sumber resmi lainnya. Bulan ketiga, tahap kegiatan yang pertama normalisasi data pembobotan kriteria.
Dan yang terakhir, implementasi metode TOPSIS atau tahap awal. Keterangan pakai Excel, Python, R, atau MATLAB sesuai kemampuan. Bulan keempat, tahapan kegiatannya. Yang pertama, analisis hasil perhitungan TOPSIS. Dan yang terakhir, evaluasi dan validasi hasil rekomendasi saham. Keterangannya, bandingkan hasil dengan performa pasar sebenarnya. Bulan kelima, tanpa tahapan kegiatan. Yang pertama, penyusunan bab 4 atau hasil dan pembahasan. Yang terakhir, penyusunan bab 5, kesimpulan atau saran. Yang kedua, penyusunan bab 5, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, review draft lengkap. Keterangan minta masukan dari dosen pembimbing. Bulan ke-6, tahapan kegiatannya revisi akhir skripsi. Yang kedua, ujian dan pendadaran. Dan yang terakhir, pengumpulan laporan akhir. Keterangannya finalisasi dan penyelesaian administrasi akademik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.